warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Maliha dari Prodi Vocational Design Fashion Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Langsung saja di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia untuk UAS yang berjudul Peran AI dalam dunia pendidikan dan dampaknya apa saja. Langsung saja dalam penjelasannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit pematerian setelah saya melihat video-video dari YouTube dan para ahlinya. Seperti pengertian saya itu, AI bukan untuk menggantikan posisi guru, tetapi untuk meringankan tugas-tugas guru, seperti membantu guru mengadministrasikan dan juga agar guru memfokuskan pembelajaran ke para muridnya itu biar emosional. Contohnya itu seperti siswa yang sulit membaca atau menerjemahkan bahasa asing, maka AI dapat membantukannya dengan menerjemahkannya agar siswa tersebut lebih ringan dan tidak sulit. Sekarang dampak-dampak AI dalam dunia pendidikan. Dampaknya itu kan ada dampak positif dan dampak negatif. Di sini saya akan ambil 4 dampak positif dan 4 dampak negatif. Saya menjelaskan dampak positifnya dulu. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif yang pertama itu contohnya seperti pembelajaran proporsional. Yang dimaksud pembelajaran proporsional itu seperti pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan peserta individu siswa tersebut loh. Contohnya seperti dengan adanya AI itu, maka pembelajaran akan cepat nangkap dan mereka akan mempelajari yang mereka minat. Kedua, dengan menggunakan konten edukatif yang cepat dan variatif. Jadi maksud konten edukatif yang cepat dan variatif itu seperti membuat modul atau presentasi yang menarik. Kan biasanya itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi dengan menggunakan AI atau aplikasi Canva itu akan mempersingkat waktu dan juga akan membuat poin teks itu menjadi lebih ringkas saja dan juga menarik, estetik. Ketiga, itu adanya AI selama 24 jam sepertujuh. Jadi maksud 24 jam sepertujuh itu seperti tidak membutuhkan waktu khusus, ada terus selama 24 jam sepertujuh itu. Contohnya seperti siswa itu kurang mengerti yang diajari guru, maka tidak perlu membutuhkan waktu esok untuk bertanya. Seperti ada tugas yang kurang mengerti, maksudnya ini apa poinnya gitu. Itu bisa dipertanyakan ke AI, tapi tidak boleh menggantung ke AI. Itu hanya ngambil poin-poinnya saja. Yang keempat, analisis data untuk mencegah siswa putus sekolah. Yang dimaksud untuk mencegah siswa putus sekolah itu seperti di sekolah menggunakan aplikasi AI itu untuk mengabsen kehadiran siswa dan nilai-nilai siswa terjangkau dan tidak berisiko mengalami hambatan. Lalu yang sekarang dampak negatif. Tadi dampak positif, sekarang dampak negatif. Dampak negatif yang pertama itu
penurunan kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi maksud penurunan kemampuan berpikir kritis itu seperti kebanyakan siswa sekarang hanya mengandalkan jawaban dari aplikasi AI tanpa diedit kembali dan hanya copy paste. Itu akan melibatkan akibat yang fatal. Yang kedua, nilainya integrasi sosial dan empati. Yang dimaksud nilainya integrasi sosial dan empati seperti AI dalam dunia pendidikan yang menggantikan posisi guru secara penuh akan mengakibatkan siswa ketidakbisaan mengevaluasikan diri dan berdiskusi, juga mengembangkan karakternya. Ketiga, itu ancaman privasi dan keamanan data. Yang dimaksud ancaman privasi dan keamanan data itu seperti di pihak sekolah itu menyimpan data-data siswa tersebut ke aplikasi yang belum tentu aman. Itu akan merugikan siswa tersebut dan akan membutuhkan waktu yang jangka panjang untuk memulihkannya, seperti menyimpan data pembelajaran, nilai, dan juga data siswa tersebut ke aplikasi tersebut, maka itu akan merugikan siswa jika aplikasi tersebut tidak aman, dan itu akan bisa jadi disalahgunakan seperti dijual ke pihak ketiga atau dibobol ke orang lain yang disalahgunakan lah itu. Nah, yang terakhir, halusinasi atau resiko yang salah. Yang dimaksud halusinasi atau resiko yang salah itu seperti contohnya tuh kita meminta fakta kemarin tuh, berita kemarin tuh apa saja, lalu AI memberikan semua itu yang kita minta apaan gitu, tapi itu kadang AI salah juga dikarenakan AI dilatih internet dan AI itu tidak langsung tahu itu AI dapat informasi dari data-data orang juga, bukan tahu sendiri itu. Kesimpulan dari video tersebut, AI dalam dunia pendidikan itu sebagai transformasi dan menggeser metode konvensional. Di satu sisi memiliki dampak positif melalui pembelajaran yang adaptif yang sesuai dengan kecepatan pola pikir siswa. Di posisi lain, kehadiran AI mengakibatkan ancaman yang berisiko integritas akademik. Maka dari itu, kunci utama implementasi AI bukan terletak pada penggantian peran manusia kepada alat mesin atau teknis, tetapi di mana AI yang dapat membantu alat pendukung teknis, sementara guru itu tetap memegang kendali utama dalam memberikan bimbingan yang bermoral kepada siswanya tersebut. Sekian presentasi video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.